Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh akun Twitter Nyata @nyata74042956. Beliau mengisahkan dan fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Kamu harus mati, teluk. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Saya terima nikahnya Karina bin Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah. Sah. Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada pagi hari itu. Oh ya, perkenalkan saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini aku dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang aku jalani, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hatiku. Bagaimana tidak, di tengah statusku sebagai seorang janda beranak satu, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahiku dan anakku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hatiku mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum aku mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang mengantarkanku menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemput diriku beserta putri semata wayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Berawal dari sosmed, kami berkenalan dan saling tukeran nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliaulah yang meluluh lantahkan hatiku. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan perkenalan itu dan kami memantapkan diri naik pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku. Ibundaku sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya berada di salah satu kota Madia yang menyangga kota Jakarta. Keadaannya cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana, hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami. Sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai investasi bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya rubuh dan dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur. 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh, karena 1 kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang menghadap kamar mandi. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding.
Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu, dan dia berkata dulu waktu bangun salah konsep, dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyol lagi, Mas Wanto malah menggoda aku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku. Kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6. Namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitasku sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar, treng, 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 terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas kuambilkan payung dan kunci gerbang. Mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya, langkahku sigap. Dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung, kubuka pintu depan. Sontak aku berteriak, "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri, aku langsung berteriak, "Tolong, tolong!" Wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lo bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuhku. Tanpa sadar aku menitikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala terdengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. "Bunda, Bunda di mana?" "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih teriak tangis terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan di lantai, tepat di sampingku. Tanganku mulai membuat susu. "Duar, duar!" Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. "Astagfirullah!" Spontan aku berkata. Aku lupakan kejadian yang baru ku alami, dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. "Siapa di dalam dah?" kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. "Brak, brak, brak!" Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi di dalam sana. Ku genggam sebilah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis nan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah aku letakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman, seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerisasi peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia, sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda, bahkan tak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup.
Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujanan, Dek?" kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. "Takut Mas, aku takut," kataku singkat padanya. Diambilnya Lena dari pelukku sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan enteng. Emosiku kian memuncak saat ku katakan tentang gedorang di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tak kala ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang ku terima. Kali pertama ku rasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi preng 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 preng, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tak ayal, bulu kuduku naik, wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genteng. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan? Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasanya ada suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali ku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto. Tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari demi hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Waktu itu seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu, Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Akit, tolong Enanda." Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana layaknya seorang ayah. Mas Wanto sigap merawat Lena, malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis, malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu. Sebut saja beliau namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya membolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik. Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik.
Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti ku jelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto, dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" tanyaku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini. Besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto. Ku ambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. "Terima kasih untuk semua ya Mas," kataku padanya. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat kutanya, apa wanita sinting itu ada hubungan dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga sekitar kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa. Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Tuhan yang Maha mengetahui," kata Mas Wanto kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya, seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjawab singkat, "Biar surprise Pak," jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar, yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dijavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Setelah semua normal, nanti Mas jemput ya," katanya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak? Sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung. Matanya jelalatan menilik ke berbagai arah. Keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa Mas?" sempat ku bertanya. Enggak apa-apa dek," jawabnya seperti orang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi,
minumkan air ini ya dek. Ingat kalau penyakitnya kambuh saja, pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar aku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. Jaga diri ya mas, kataku kepadanya. Beberapa hari berselang keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka, terbungkus kain putih. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu kuterima. Kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan. Kala ku dengar bahwasannya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumahnya hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia terkulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah hal yang kualami, buntu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk, aku jaga Mas Wanto. Aku pijitin kaki, tangannya, dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan. Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak ayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang menetes deras. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Aku peluk dia. "Sabar bu, Mas Wanto pasti sembuh," kataku menenangkan. Walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah.
ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih bercacaran kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Aku buang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra tenaga ku kerahkan dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang, bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri, apalagi saat kulihat pintu itu. Hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai semenit, rasa takut ini muncul. Raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun, seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya. Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur. Langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih berbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong!" teriakku. "Tenang, tenang Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang. Bukan karena keberanian, tubuhku serasa kaku. Bahkan lisan untuk mengucapkan ayat suci saja seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkeramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok goib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku. Segera ku berdiri mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit, menunggu ojek online yang telah kupesan. Sengaja aku menyamperi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian, walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang, dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Kalau ku sadari bahwa sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku, dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang kurasa kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat.
"Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain? Kok lama?" Ibu jadi khawatir, balasnya. Raut wajah wanita itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Aku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah ku persiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat. Biar aku yang jaga Mas Wanto," seruku padanya. Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang ibu mertuaku melihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijitin Mas Wanto, sembari membacakan doa, dan tak berselang lama, mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, ku urungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan Fata Morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur. Aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikutiku. Seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak geriku. Dan dalam Fata Morgana itu juga, mataku mulai tertutup. Terasa lelah akan semua ini. Samar suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Membangunkanku dari tidur. Ketukan itu kembali berbunyi. Tok 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 tok. Ku buka mata. Dari tidur singkat yang baru ku jalani, aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu, sebelum aku menyadari bahwa sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam, sekalipun itu petugas medis. Tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangnya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jembar ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pelan ku berbisik, "Ibu sakit?" Yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. "Shh." Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Singkat cerita, pagi tiba dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Aku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. "Benar, kenapa aku sangat lupa?" "Ustadz Malik, Bu," kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Aku bongkar tas yang kubawa. Tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari handphone Mas Wanto. Aku charger HP itu. Jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kotak HP Mas Wanto. Aku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku
Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto dan beliau berjanji akan segera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. Berserah ya pada Allah. Jangan sampai kalian salah, malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan, katanya. Menjelang sore, ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Pedagang jamu merupakan mata pencarian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu, beliau juga bisa membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya. Namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Aku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyukku berdoa memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menggelinjang, bergerak seperti memberontak. Darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya terus berdoa. Perlahan beliau mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa aku lihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik pun tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah. Darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari, tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Astagfirullah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya, sebelum akhirnya beliau berhenti. Cukup untuk hari ini. Beliau tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai tidak banyak wajangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan, dia akan baik-baik saja," seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, aku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib, dia sudah bisa duduk sendiri walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawa kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan.
Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, Teluh Utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu, tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila dari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku kemas barangku. Walau mulut manisnya tak henti memohon maaf, namun hatiku seperti terkunci. Enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulanganku ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung aku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Rumor aku dicerai, KDRT, bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku dicampakan karena keganjenan menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan di setiap harinya. Sudah pasti sebagai manusia biasa, ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak aku gubris sudah tidak dapat untuk aku tolerir. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanya. "Kamu diceraiin," katanya. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. "Iya, sudah beberapa hari. Mana suamimu? Beneran cerai?" kata wanita lain yang ada di sana. Kurungkan niatku belanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. "Ye, malah pergi, bukannya dijawab," serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah, terasa mendidih. Aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, ku tatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. "Ibu mau tahu apa soal itu, ha?" teriakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup. Namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni ambruk. Darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati. Walau tubuh ini masih hidup, melihat dia terkapar, meringis kesakitan, bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah, meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Iya, hanya mereka berdua yang benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi.
Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhlantakkan hatiku. Mas Wanto datang bak pahlawan. Dia menjamin diriku. Dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku. Dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Dibawanya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuat aku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku, mau tak mau beliau tetap memberikan izin. Tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor, layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunya. Fotonya Mas, aku bakar katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena, guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa, sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam. Aku pijat badannya. Mas, aku telat, bisikku padanya. Hah, yakin kamu dek? Tanyanya padaku. Aku tunjukkan hasil tesku padanya. Ini loh Mas, kataku. Garis 2. Aneh, tidak ada raut wajah bahagia. Dia sangat datar. Senyumnya pun seperti dipaksa seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu, aku seperti memulai kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah ini kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar. Malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya. Malah pikiranku melayang jauh. Apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita ini lagi? Bahkan sempat kumaki dia dan kupaksa mengakui perbuatannya. Namun dia hanya tertawa. Hahaha, jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto, katanya. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita itu. Aku memang tidak suka padamu dan sempat berpikiran kalian mati saja, hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuat aku iba padamu. Mas Wanto menemuimu? Tanyaku. Iya. Ada masalah? Bukan hanya menemui, tapi kami. Iya, tahulah kalau wanita sama pria. Hahaha. Aku
Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku nggak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi. Tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup, kata wanita itu. Tahu untuk apa Wanto menemuiku? Tanyanya padaku. Untuk membunuhmu, lanjutnya. Dan wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku, dia berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu terlahir murahan. Wanita sinting itu hanya tersenyum. Ada yang kamu tidak paham? Katanya padaku lagi. Dulu aku dan Wanto saling mencintai. Sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menubalkan dirimu serta anak haram di rahimmu. Aku bergidik, merasakan takut yang amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah kuperbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipiku dan berkata, sedulur getih, bisiknya sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Flashback kehidupan rumah tangga Mas Wanto dengan Wijayanti. Puas sekarang kamu, Mas? Bilang sama ibumu, bukan aku yang mandul, tapi anaknya, teriak seorang wanita kepada pria yang ada di depannya. Kala itu mereka berdua bertemu di salah satu rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan. Terpaksa wanita yang kerap dipanggil Wijayanti memilih jalan tersebut. Lama membina rumah tangga, namun tak jua rahimnya terisi, sementara caci terus tersaji. Cari wanita yang sempurna, jangan mandul. Ibu itu mau gendong cucu, nak. Begitulah, mulut wanita tua itu mengherdik rumah tangga mereka, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Yanti. Suaminya yang bernama Wanto pun seakan menutup mata, hanyut dalam bisik sesat ibunya sendiri. Iya benar, dia ibumu, Mas. Tapi tolong sedikit saja kamu jaga perasaanku. Dikit-dikit kamu minta cerai, ibu nyuruh cerai. Berkali juga kata itu terucap oleh Yanti dengan sedikit harapan Wanto akan mempertahankan rumah tangga itu. Tapi segala berubah di sore nan cerah bagi Yanti. Hatinya terasa terobati, namun tidak dengan Wanto. Dia berdiri sedih dengan apa yang baru diketahui. Tangannya sedikit gemetar memegang secari kertas. Kertas yang berisikan hasil uji lab tersebut. Belum bisa dia menerima kenyataan sebagai pria mandul. Dia juga harus menerima ucapan kasar Yanti yang penuh dengan hinaan. Mata para pasien seakan terpaku menatap ke arah Wanto. Tatapan mereka seperti kasihan terhadap Wanto yang hina. Peristiwa singkat di rumah sakit kala itu memang bukan awal pertengkaran mereka terjadi. Wanto sedari dulu tidak ingin berpisah dengan Yanti. Hanya saja wanita manapun tidak ingin dimadu hanya karena ingin mendapatkan keturunan. Terlebih lagi, bukanlah Yanti sebab akibat bahtera rumah tangga itu tidak dikaruniai tangis bayi yang sangat dinantikan. Walau semenjak saat itu mereka tidak lagi hidup dalam satu atap. Namun secara hukum, pengajuan perceraian tidak pernah dilakukan Wanto. Ia setidaknya sebelum Teluh yang menyerang keluarga barunya menyerang. Teluh yang hampir mengantarkan dia ke dalam rumah terakhir di dunia. Brrr, suara lembut terdengar dari bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter. Seorang wanita menahan dingin. Seiring air yang mengalir membasahi tubuh mungilnya, khusyuk dia membersihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Tubuh mungil itu masih dipenuhi oleh busa sabun yang baru dikosokkan. Sembari sedikit bernyanyi sumbang, Yanti asik dengan kegiatannya. Namun belum sepenuhnya tubuhnya bersih. Samar suara ketukan pintu kosan mengagetkan. Di sela suara air yang masih mengalir. Yanti, tok 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 tok. Suara itu kencang memanggil. Dimatikannya keran guna memastikan suara itu. Namun suara air yang sudah berhenti seirama dengan ketukan yang tidak lagi terjadi kian membuat Yanti penasaran. Hatinya sedikit bimbang.
membayangkan maling yang mungkin masuk ke dalam kamar. Bergegas dia berlalu, membalut tubuhnya, walau butiran busa tampak masih menempel di beberapa bagian tubuh. Yanti sedikit mengeluarkan kepalanya dari bilik kamar mandi. Jantungnya semakin kencang berdebar tatkala pintu kamar sudah terbuka dengan lebar. "Astaga!" ucapnya spontan sembari berlari kecil memastikan tidak ada harta benda yang raib di kamar itu. Yanti sempat melihat keluar kamar. Tidak ada seorang pun orang yang didapatinya. Pelan dia menutup pintu itu. "Ah!" teriak Yanti kaget tatkala ada sosok yang memeluk erat dirinya dari belakang. Teriakan Yanti langsung disambut tangan yang menutup mulutnya. Tangan itu erat menggenggam mulut Yanti agar berhenti berteriak. "Shh, jangan teriak Yan, ini aku Wanto," ucap sosok itu pelan di telinganya. Sembari dia mulai melepaskan perlahan genggaman tangannya di tubuh Yanti. Kehadiran Wanto cukup membuat Yanti ketakutan, terlebih untuk semua yang telah dilakukan dirinya pada Wanto dan keluarganya. Selain itu, status mereka juga sudah resmi berpisah. Semenjak beberapa bulan lalu, Wanto mantap mengajukan gugatan cerai. Ada perasaan buruk dalam benak Yanti, bahwasanya kedatangan Wanto malam itu guna membalas perilaku Yanti pada dirinya. Yanti gugup menatap Wanto. Dia khawatir saat itu merupakan hari terakhir dia dapat menghirup udara di dunia. Belum lagi raut wajah Wanto yang terlihat tak bersahaja dengan rona kemerahan, bau alkohol menyengat dari tubuh itu. Sesuatu yang tidak pernah sebelumnya didapati Yanti, mengingat sosok pria itu sangat jauh dari alkohol maupun hanya sebatang rokok. "Mau apa lagi kamu kesini, Mas?" ucap Yanti dengan sedikit membentak. Wanto terdiam. Dia merasa bingung bagaimana harus menceritakan saat itu. Wanto seperti menelan ludahnya sendiri, membuang wanita yang lama bersama dirinya hanya untuk satu wanita yang membuat dirinya kian hina. Lama Wanto bertutur kata menyampaikan keluh kesah dan niatan dirinya datang menjumpai Yanti. Yanti dihadapkan pada posisi yang bimbang mendengar kata demi kata yang terlontar dari mulut suaminya. Dia merasa bahagia akan apa yang sekarang terjadi pada Wanto. Hanya saja dia menggeleng kepala. Napas panjang terhembus tatkala Wanto siap memberikan apapun yang dia mau. Ia semua yang Yanti mau, asal Yanti mau membantu membalaskan sakit hati yang amat parah di jiwa. Yanti terdiam karena jujur dalam batinnya semenjak surat cerai dan bagian yang menjadi haknya diberikan. Yanti sudah menutup segala cerita akan apa yang pernah dilaluinya. Dia sudah tidak mau lagi mengetahui segala urusan yang terjadi dalam hidup Wanto. Hanya saja di depan matanya saat itu, Wanto menawarkan segala yang ada pada dirinya dengan pertukaran yang cukup mengerikan. "Aku janji memberikan apapun yang kamu mau. Bantu aku membalas sakit hati ini. Aku ingin dia dan semua keluarganya mati dengan menyakitkan," ucap Wanto dengan penuh emosi. Lama percakapan itu terjadi hingga hampir di jam 10:30 malam. Wanto berpamitan pulang. Entah apa jawaban Yanti kepadanya, hingga dia pergi dengan raut wajah kecewa. Sementara itu di sisi lain, 1000 kilometer ke arah selatan, sedikit menjauh dari hiruk pikuk ibu kota, seorang gadis kecil bermain ria dengan teman sejabat. Dia berlari ke sana sini seperti tidak mengenal sedikit pun arti dari kata lelah. Beberapa bulan berpisah dengan ibu kandungnya tidak membuat Lena bersedih, walau sesekali keberadaan ibunya ditanya kepada ayahanda tercinta. Namun kala itu, Lena seperti menemukan kehidupan baru yang lebih layak. Lena berdiri di tepian jalan yang tak lebih dari 2 meter. Wajar dia hidup di daerah pedesaan, di mana aksen masih ala kadarnya, aktivitasnya terhenti tajam. Tajam bocah itu menatap ke arah kendaraan roda 2 yang melalui dari arah depannya. "Ye, ayah pulang," ucapnya sembari berlari kecil menuju ke arah motor. Darman, pria itu kerap disapa warga sekitar. Sosok pria yang merupakan ayah kandung Lena dan juga mantan suami dari Rina. Sore itu wajahnya sedikit bersedih, namun tetap dia paksakan tersenyum di depan putri semata wayangnya. Sempat dia bermain sejenak,
mengajak Lena turut serta berkendara di sekitaran rumah, guna menyenangkan hati putri kesayangannya. Hingga aktivitas tersebut selesai, Darman baru saja mau masuk ke dalam rumah. Namun langkah itu terhenti sejenak oleh satu pertanyaan di sore itu. "Bagaimana keadaan bapaknya Rina, nak?" tanya ibunya kepada Darman. Darman menarik nafas panjang, sedikit bingung menjelaskan. Sebenarnya sudah 3 minggu ini ayahnya Rina sakit keras. Dan hingga per sore tadi, Darman yang datang menjenguk juga tidak mendapatkan informasi pasti apa penyakit yang diderita beliau. Bental-bental kecil seperti bisul menghiasi tubuh mantan mertuanya. Dari setiap benjolan itu mengalir nanah berwarna hitam yang sangat bau. Belum lagi wajah beliau terlihat menghitam, seperti gosong, ucap Darman kepada ibunya. Lebih jauh Darman menjelaskan kalau mantan bapak mertuanya, kakeknya anaknya tersebut, juga sudah dibawa ke puskesmas dan sempat dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa terkena liver. Darman heran melihat keadaan ayahanda Rina, karena saat menjenguk siang tadi, dirinya seperti melihat penyakit itu tidak lazim, layaknya penyakit lainnya. "Maaf, penyakit kusta saja tidak sampai sebau ini," batinya berkata. Sempat dia berpikir, mungkin penyakit itu merupakan kiriman seseorang yang tidak senang akan sosok mantan bapak mertuanya. Hanya saja Darman enggan mengatakan, apalagi dia hanya sebatas mantan menantu. Penyakit yang diderita pria tua itu sejatinya belum sampai di telinga Rina. Semenjak beberapa bulan lalu sanak keluarga tidak mendapatkan sedikit pun kabar informasi. Terlebih, tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi rumah Rina di Jakarta. Belum lagi pertikaian beberapa bulan lalu yang melibatkan Rina dengan warga lain, membuat beliau minim perhatian dan bantuan dari tetangga. Sebab itu pula sang adik terpaksa harus menghubungi Darman. Darman menjadi satu-satunya tempat mengadu di saat ini. Setidaknya keberadaan Lena padanya menjadi jalan penghubung bagi adiknya meminta bantuan untuk menolong ayahanda atau minimal mencari keberadaan Rina saat ini. Di bagian ini kita masuk ke sudut pandang Darman yang akan menceritakannya. Jadi Darman di sini adalah aku. Hanya sebentar aku berada di rumah, kuutarakan niatan mencari Rina ke ibu kota pada kedua orang tuaku. Mereka hanya tertegun, tampak raut yang tak merestui apa yang hendak kulakukan. "Kamu yakin, Dar? Rina itu udah punya kehidupan baru. Apa ndak lebih baik kamu ndak usah terlalu mencampuri apa yang terjadi di keluarga mereka saat ini?" ucap ayah memberikan petua padaku. Perkataan itu aku telaah matang. Benar ucap mereka. Hanya saja masih ada ikatan yang tak akan dapat terputus. Sekalipun kisah rumah tanggaku dan Rina sudah lama berlalu. Lena satu-satunya alasan itu. Bagaimanapun ayah Rina merupakan kakek dari putri sematawayangku. Dan sampai kapanpun Rina akan tetap menjadi ibu dari Lena. Sedikit penjelasan yang kututurkan akhirnya dapat memberikan restu dari kedua orang tuaku. Hanya saja mereka berpesan kehadiranku ke sana hanya sebatas menginformasikan perihal penyakit yang diderita ayahnya. "Jangan sampai kamu malah mengganggu rumah tangga mereka," timbal ibu padaku. Dan sekitar jam 7 malam selang berpamitan, kembali aku menuju ke rumah mantan mertua. Kala itu maksudku hanya sekedar membawa persediaan makanan ke sana. Bahwasanya dengan tidak dapat bekerjanya beliau tentu saja mengganggu sendi perekonomian. Belum lagi tidak ada kabar dari Rina dan si bungsu adiknya yang belum memiliki penghasilan karena masih duduk di bangku sekolah kala itu. Singkat cerita, aku tiba di rumah Rina, rumah yang sempat menjadi tempatku bernaung beberapa warsa lalu. Terngiang jelas satu kamar kosong yang ada di sana. Tempat pertama kali suara tangis Lena menggema di tengah tawa kebahagiaan kami menyambut kehadirannya. Aku tertawa mengingat itu. Dunia memang sungguh lucu. Kehangatan tiba-tiba sirna. Seiring Dewi Fortuna yang tidak lagi berpihak, ikatan antara aku dan keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Masih membekas sedikit di hati, kalau aku terbayang perlakuan tidak mengenakan yang pernah mereka lakukan. Dan anehnya hari ini entah mengapa aku malah kembali hanya untuk menjadi manusia bodoh yang ikhlas membantu. Kala itu, langit semakin gelap. Aku menginap di sana. Sembari bernostalgia,
Aku lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi. Mungkin sudah 4 atau 6 tahun lalu. Tidak ada yang berbeda selang kepergianku, ucapku dalam hati. Kursi santai yang dulu aku belikan masih tertata rapi di teras rumah. Walau penampakannya sudah usang termakan usia, namun masih layak untuk diduduki. Aku bersantai di sana, sembari menghisap sebatang rokok. Dalam hayal, aku berpikir, bagaimana aku harus mencari Rina tanpa alamat yang jelas, hanya bermodal nama tempat dengan luas berpuluh kilometer menjadi patokan. Belum lagi bila mana daerah itu ternyata bukan tempat tinggalnya. Apa iya, satu demi satu komplek di sana harus aku kunjungi, menanyakan nama Wanto atau Karina? Sudahlah, semoga ada jalan. Memikirkan itu terlalu lama hanya membuat pusing diri ini, gumamku. Kutarik sekali lagi rokok itu dalam-dalam. Kuhembuskan perlahan sebelum aku melemparkan puntung rokok tersebut ke arah depan. Duar! Ledakan terdengar keras dari dalam rumah. Sempat ku terdiam, kaget mendengar dentuman itu. Sebelum langkahku kembali bergerak mencari tahu apa yang terjadi, kudapati atap kamar tempat di mana ayah mertua terbaring bolong. Di sisinya sudah ada adik ipar yang memegangi tangan beliau yang tampak gemetar. Mataku tajam menilik setiap sudut ruangan. Hanya puingan atap yang berserak di lantai. Tidak kutemui benda mencurigakan lainnya. Apakah hanya penyangga genteng rumah ini sudah usang, sehingga genteng ini jatuh? Tanyaku dalam hati. Bapak nggak apa, Dek? Nggak ada yang luka kan? Khawatir gentengnya jatuh mengenai bapak, ucapku kepada mantan adik ipar. Dia kembali mengecek sekujur tubuh bapaknya. Hanya saja sulit baginya untuk membedakan, karena semenjak beliau menderita penyakit itu, tubuh ayahnya kerap mengalirkan darah dan lebam yang disertai nanah busuk. Entahlah Mas Dar, jawabnya bimbang padaku. Lama aku menemui mereka. Sempat pula aku bersihkan puing itu sebelum rasa kantuk menggangguku. Terlebih besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk mengabari Rina akan kondisi ayahnya. Setelah berpesan dengan adik ipar agar menemani bapak malam itu, langkahku beranjak menuju kamar yang dulu aku miliki. Belum jua sepenuhnya aku keluar dari kamar itu, terdengar suara bapak. Aku menoleh kembali padanya. Dia menggenggam erat tangan adik ipar. Matanya menghadap diriku sembari terus menggeram histeris, seperti menahan rasa takut yang sangat mengerikan. Aku berjalan kembali mengarah ke dirinya. Bukan membuat bapak mertua tenang, raungannya semakin menjadi. Dia semakin mencengkram, menggenggam tangan anak bungsunya. Sontak aku sedikit panik, karena aku merasa menjadi sumber ketakutan beliau. Beberapa kali aku coba berinteraksi mendekat kepada beliau, malah membuat dirinya semakin histeris. Aku semakin bergidik. Tatapan beliau tidak berhenti memelototis dari tadi. Sungguh membuat aku tak nyaman berada di sana. Belum lagi perilakunya semakin aneh. Dia melempar, memukul apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan anaknya sendiri juga tak luput dari amukan. Aku tarik dirinya secepat mungkin, karena pria tua ini semakin meresahkan. Tangannya sedari memukul wajah anak kandungnya. Pergi kalian dari rumahku!" Teriaknya melanjutkan kisah mencekam malam itu. "Cari bantuan, Dek, cepat!" pintaku segera. Dia berlari keluar guna meminta tolong pada tetangga sekitar. Kini tinggal aku dan beliau yang ada di rumah itu. Aku tetap berjaga di depan pintu, tanpa berani mendekatkan jarak dengannya. Dan apa yang kulihat selanjutnya sungguh mengerikan dan hampir membuat aku gila, bahkan mengurungkan niat untuk membantu keluarga itu. Beliau semakin kencang berteriak, Pergi, jangan ganggu keluargaku," ucapnya berkali-kali. Duk duk duk. Kepalanya dihantamkan keras pada dinding. Darah mengalir deras. Bahkan tembok itu pun berubah warna. Terciprat darah dari hantaman kepala yang tiada henti. Orang normal pastinya akan kesakitan dan mengerang menahan hantukan seperti itu. Tapi tidak dengan beliau. Semakin keras hantukan, semakin kencang tawanya terdengar. Tragedi brutal tanpa sensor di depan mata sudah tidak dapat dinalar dengan akal sehat. Bukan, ini bukan penyakit. Pasti ada hal gaib yang sedang merundung rumah ini. Ini pasti teluh. Ucapku spontan melihat hal gila itu.
10 menit berlalu, si bungsu tiba dengan bersama beberapa warga. Raut wajah mereka terlihat mengerut keheranan melihat keadaan bapak mertua. "Bapakmu ini kenapa, Dar?" tanya salah satu warga bernama Pak Kasim. "Nggak tahu, Pak. Aku juga bingung," jawabku. Dengan dibantu beberapa warga, kami mencoba memegangi tubuh beliau agar tidak melanjutkan aksinya membenturkan kepala. Butuh 6 tenaga pria dewasa untuk menahan ronta perlawanan dari tubuh pria tua itu. Pak Kasim tampil sebagai sosok yang berjasa kala itu. Bermodalkan segelas air dan bacaan doa yang diminumkannya ke mulut beliau, dapat membuat mantan mertuaku seketika langsung terdiam dan tidak sadarkan diri. Namun masih ada pekerja lain yang menanti. Saking banyaknya darah mengalir dari kepalaku, aku langsung berinisiatif menggotong tubuh itu. Langkah kami sigap membelah malam dengan hanya menggunakan sepeda motor guna menuju rumah sakit. Aku masih berharap pria tua ini dapat terselamatkan, sekalipun benak di jiwa berkata bahwa dia sudah berpulang. Sesampainya di rumah sakit, beliau langsung mendapatkan penanganan khusus di UGD. Sementara aku dan 2 warga yang menemani duduk di ruang tunggu, sembari menyemangati si bungsu agar kuat dengan apa yang belakangan ini terjadi pada keluarganya. Di sisi lain, aku semakin ragu untuk melanjutkan niatan baik membantu. Ada kekhawatiran teror mencekam yang baru terjadi. Bukan tak mungkin juga menyasar padaku. Selang beberapa jam, kami dipanggil oleh dokter yang menangani beliau. Tidak banyak yang disampaikannya, selain menyuruh kami agar banyak berdoa, sehingga bapak dapat melewati masa kritisnya. Saat itu hanya tinggal aku dan si bungsu. Kedua warga yang sedari tadi menemani sudah pamit pulang, mengingat kala itu malam semakin larut. Berdua kami menjaga beliau di ruangan ICU. Tampak tubuh rentan itu lengkap menggunakan alat medis dengan perban yang berbalut di kepala. "Dek, kamu jaga bapak di sini ya. Masalah biaya nanti Mas bantu. Mas mau pulang ke rumah dulu, ngambil perlengkapan buat kalian. Besok pagi Mas kesini lagi," ucapku. Belum sempat aku mengutarakan niatan mundur mencari Rina ke Jakarta, wajah polos memelasi bungsu membuatku iba. Aku bahkan tak sampai pikir seorang lelaki yang beranjak dewasa itu berlutut sembari memohon padaku. "Mas Dar, maaf keluarga kami sangat merepoti. Sekali lagi saya mohon bantu untuk cari Mbak Rina," katanya memelas. Hanya hembusan nafas panjang dapat kulakukan. Berat hati ini terasa untuk ikut lebih jauh mencampuri sesuatu yang bukan urusanku. "Iya, Mas coba bawa mbakmu pulang," janjiku padanya. Sekalipun lisanku tegas berkata layaknya pria, namun dalam pikirku masih sedikit terusik dengan jawaban terpaksa yang terlontar dari mulut. Entah perkataan ini akan membawa dampak baik atau buruk bagiku di kemudian hari nanti. Kutilik jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi, langkah kaki dari arah belakang terdengar di keningan. Tap, 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 krak. Suara nyaring dorongan pintu terdengar. Kubalikan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang ICU itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. "Suster?" tanyaku penasaran. Aku terdiam, mematung di depan pintu itu, sembari menunggu suster itu keluar. Kali ada sesuatu yang mau disampaikannya, baik itu perihal kesehatan bapak maupun masalah administrasi, pikirku saat itu. 5 menit aku menanti, sosok itu tak kunjung pergi, yang semakin membuat aku penasaran dan melangkah kembali ke kamar itu. Kubuka pintu itu perlahan. Terlihat si bungsu masih terlelap. Hanya saja kenapa horden pasien menutupi ranjang? Apa bapak lagi diperiksa? Aku bergidik dan tak berani melangkah masuk ke dalam. Samar terlihat di dinding pantulan bayang yang semakin membesar dengan merujutkan tak lazim. Terdengar pula rangan kesakitan dari ranjang yang tertutup horden itu. Suasana kian tak nyaman bagiku. Kenapa si bungsu tidak terbangun untuk erangan sekencang itu dan serak. Gorden itu tersibak dengan pemandangan menjijikan. Makhluk berbentuk setengah ular ada tepat di atas tubuh bapak. Kepalanya bersandar di bagian perut sembari mulutnya seperti mengunyah bagian tubuh itu. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa tidak sanggup. Kututup pintu perlahan dan langsung berlari meninggalkan kejadian terkutuk itu. Maaf, aku
Aku tidak lagi berpikir pria itu masih dapat melihat mentari di esok hari. Ucapku di hati. Lega, begitulah perasaan ketika motor yang ku kendarai keluar dari pelataran rumah sakit. Walau masih terbesit sedikit pikiran akan akhir takdir dari beliau, namun ku coba menepis hal buruk mengenai 1001 pertanyaan yang singgah di kepala. Siapa manusia yang tega berbuat sesadis ini? Tanyaku terus-menerus di dalam pikiran. Jalanan malam itu sepi dengan trek lurus panjang membosankan. Hembusan angin juga terasa kencang bertiup membawa hawa dingin yang meratakan sendi tubuh. Pelan ku pacu kendaraan kala itu, karena selain mataku yang mulai sayup menahan kantuk, ada kekhawatiran tersendiri yang membatin di jiwa. Aku takut sosok gaib atau mungkin musibah akan datang di saat yang naas. Wajar, aku berpikir buruk, mengingat sudah terlalu jauh aku mencampuri masalah ini. Tak lama waktu tersedia untuk berleha, berita lelayu tiba di pagi nan buta. Seperti apa yang kubayangkan, beliau meregang nyawa di hari itu. Prosesi pemakaman dadakan dibuat secepat mungkin. Hanya beberapa warga saja yang melihat kondisi almarhum. Bukan tidak menghargai, hanya saja khawatir jasad beliau yang penuh dengan luka mengenaskan, terlebih bagian matanya tidak dapat dipejamkan, seolah memberitahu betapa sakit penderitaan yang harus dijalani menjelang detak jantung terakhir berdetak. Hal itu sudah pasti menjadi aib. Terlebih lagi tidak ada sosok anak tertuanya Rina kala itu, yang semakin membuat keluarga ini menjadi bahan omongan tak mendasar bagi warga sekitar. Menjelang sore pemakaman berakhir, ada inisiatif warga mengadakan tahlil bagi almarhum. Dan mau tak mau aku lagi-lagi harus andil bagian, karena si bungsu yang belum mengerti apa-apa dan juga psikisnya yang masih terganggu tanpa ada tempat bersanding. Sementara itu di sisi lain, indah pagi dengan kicauan burung yang menyapa ramah, berbanding terbalik dengan keadaan seorang wanita yang masih terjaga di ranjang empuk. Air mata berlinang di wajah, penuh dengan tanya akan situasi yang tak pernah ada jawabnya. Hari yang silih berganti seolah menggantungkan dirinya dalam sebuah teka-teki yang mendalam. Sejenak dia larut dalam jeritan, meratapi kebiadaban dunia. Namun tak jarang dia pun tersenyum, meratapi nasib sial yang tak kunjung berakhir. Apa yang ditakdirkan adalah sepenggal cerita, namun tidak semua cerita dituliskan sebagai takdir. Wanita itu berdiri melihat senja di ujung sana, bersama angin yang berhembus pelan. Ia berayun, seolah melambai dan berbisik padanya. Dan tatkala senja pun berlalu, kabut hitam lantang bersanding bersama teror mencekam yang akan dimulai. Ampun, ampun mas, teriak Rina memohon pada Wanto di malam hari itu. Hidung dan bibir Rina mengeluarkan darah menahan hantaman tangan yang dilayangkan Wanto saat itu. Ampun mas, maafin Rina, ucapnya Rina terus menerus memohon maaf. Hah? Maaf katamu? Aku akan maafin kamu setelah kamu mampus perlahan, balas Wanto padanya. Anak siapa itu lonte? Bilang anak siapa? Murahan kamu anjing, caci Wanto sembari melayangkan tamparan ke wajah Rina. Rina terkapar pasrah. Tangannya memegangi perutnya yang membesar karena rasa nyeri yang teramat sangat. Tetesan darah mengalir dari sela pahanya. Wanto menatap Rina. Wajahnya penuh dengan rasa dendam. Kembali Wanto menjambak rambut Rina. Wanto mengangkat kepala itu dengan kasar ke arah wajahnya sembari mencium pipi Rina. Jangan mati dulu. Aku mau anak haram ini lahir, melihat ibunya mati dengan perlahan, bisik Wanto. Saat itu Wanto meninggalkan Rina dalam keadaan babak belur. Dia terkapar pingsan dalam kehororan perilaku Wanto. Rina tidak tahu bahwasanya apa yang dihadapinya hari ini baru awal dari segala petaka yang dibuatnya sendiri. Sesuatu yang lebih menakutkan di depan telah menunggunya. Pagi itu aku terbangun dengan keadaan tubuh yang terasa remuk. Hampir di sekujur tubuh nyeri, menyengat, yang membuat aku tidak bisa beranjak sedikit pun dari ranjang ini. Kudapati tubuh ini penuh dengan luka memar membiru. Hanya saja posisi diriku terakhir pingsan berbeda dengan saat aku terbangun. Baju yang kukenakan juga tak lagi sama. Kutatap ke arah lantai tempat peristiwa kemarin terjadi. Tidak ada lagi kucuran darah segar menempel. Wanto sepertinya membersihkan segalanya. Dia seperti menunaikan janji, tak ingin melihat aku segera menemui ajal. Aku bergidik,
merinding ketakutan, merasa trauma, membayangkan dia akan melakukan hal yang sama nanti malam. Terlebih kaki kiri ini dilingkarinya dengan rantai tergembok, memasung aku di kamar belakang. Kulemparkan makanan yang ada di samping tempatku berbaring. Kenapa psikopat ini tidak membunuhku saja? Pintaku sembari menangis. Andai saja aku mendengarkan Yanti, mungkin aku hidup tenang bersama bapak saat ini. Ucapku kembali. Tidak ada jalan bagiku untuk kabur. Badanku yang sakit ditambah pasungan rantai ini hanya membuat aku terduduk meratapi nasib. Belum lagi alat komunikasiku juga disita olehnya. Aku sangat ingin mati saat ini. Mas Wanto, bunuh aku. Tolong bunuh aku, teriakku kala itu penuh dengan rasa frustasi. Aku benci kala malam tiba. Suasana horor kian kental terasa. Suara pintu gerbang yang terbuka menjadi tanda harian mimpi buruk akan menjadi nyata. Mas Wanto selalu mencaci maki aku. Tangannya kerap melayang di wajah hari demi hari. Tak jarang dia juga melepaskan syahwat secara brutal, memperkosaku sejadi-jadinya. Perlakuannya seolah membuat diriku tak ubah wanita murahan yang dapat diperlakukan semau dirinya. Hingga kehamilan ini memasuki usia 6 bulan. Sesuatu yang ganjil terasa dalam diriku. Sesuatu yang hitam kembali ke rumah ini. Aku hanya termenung, berpikir agar dapat kabur dari mimpi buruk. Namun belum sempat terbesit bagaimana cara merealisasikannya. Sesuatu seperti menyentak, mengingatkan kembali akan sesuatu yang tak kasat mata di kamar ini. Kembali aku bergedik dalam bayang kelam ruangan bernaung saat ini. Lama terasa aku tidak mendengar bunyi itu. Bunyi yang membuat bulu kuduku merinding. Hempasan pasir, ucapku pelan sembari membayangkan kisah horor beberapa bulan lalu. Kepulangan Mas Wanto di setiap harinya selalu membuatku takut. Tapi malam ini aku berharap dia segera pulang. Terlebih pintu itu kembali tergedor, seperti ingin menunjukkan kengerian di luar kamar ini. Aku semakin panik tatkala lampu di kamar ini tiba-tiba padam. Sepasang tangan seperti memeluk tubuhku dalam kegelapan. Tangan itu meraba perutku. Aku rasakan hentakan kuku tajamnya sedikit mencengkram. Aku meronta berusaha menepis tangan itu, sebelum satu suara melengking yang membuat aku semakin histeris. Cekikan itu nyaring terdengar. Hihihihi. Suara itu lama bergema, terus berdengung di telingaku. Walau keadaan ruangan sangat gelap, namun bayang masa lalu akan sosok demit yang saat ini ada bersamaku seolah dapat tergambar utuh di dalam pikiran. Suara lain terdengar memanggil. Rin, Rin, ucap suara yang sepertinya tak asing kurasa. Samar terlihat sosok lain seperti berdiri tepat di depan pintu. Dia mengenakan kafan terbungkus layaknya jenazah. Aku bergidik. Bukan lagi takut akan dua demit yang ada bersamaku saat ini. Firasatku berkata, kengerian ini bukan lagi menyerang diriku. Dalam akhir kesadaran diri ini, samar kurasa Fata Morgana, sosok seperti bapak yang sudah menjadi pocong, berbicara tepat di hadapanku. Siapa yang mengundang, kelak akan menjalani. Dengar dia memanggilmu, ucap bapak yang kuakhiri dengan air mata. Kembali aku pingsan dalam kengerian malam itu. Rin, Duk, bangun nak. Bisik itu selalu tergaung di telinga menyadarkanku dalam kelap Fata Morgana. Hampir setiap hari bapak hadir dalam mimpi, memohon sesuatu hal yang tak dapat kupahami. Wajah beliau tampak lesu, pucat, seperti lelah menanggung beban yang teramat besar. Beliau selalu menangis, memohon tolong, maaf, dan berpesan agar aku segera mengakhiri apa yang telah kumulai. Tak pernah kuduga, niatan balas dendam yang sudah matang kurencanakan malah menjadi bumerang yang menghancurkan diriku secara perlahan. Semua seperti karma yang tak dapat kuhindari. Pak, maafin Rina, Pak. Isaku kala terbangun dari mimpi yang menyayat hati. Hasrat sesaat yang membutakan hati membuatku melampiaskan dengan cara yang salah. Pertemuan dengan Darman, mantan suamiku kala itu, bukanlah sesuatu yang kurencanakan.
Salahku terbuai hingga menceritakan hal yang seharusnya tak patut tertuturkan. Terlebih lagi aku malah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan kodrat sebagai istri yang seharusnya menjaga kehormatan suaminya. Dan sampai aku kembali bertemu Yanti, semua telah terlambat. Tak pernah terbesit Mas Wanto akan membalas kesalahanku dengan sekejam ini. Memasuki usia kandungan 7 bulan, aku sudah tidak merasakan nikmatnya arti kehidupan. Teror horor dari perilaku Mas Wanto maupun demit biadab rutin ku terima hari lepas hari, yang membuat aku mulai kehilangan akal sehat. Andai bisa ku pilih kematian, sudah pasti aku akan meminta. Pagi itu Mas Wanto datang dengan wajah yang sedikit murung. Lama dia memandang dengan riak muka iba terhadap keadaan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Dibukanya pasung yang menjerat kaki. Perlahan dia membelai diriku memapahku untuk membersihkan diri. Entah apa yang dipikirkannya. Aku merasa aneh atas kebaikan itu. Terlebih untuk penyiksaan tak manusiawi yang dilakukan padaku. "Dek, aku gak tahu harus berkata apa," ucapnya padaku. Aku hanya terdiam, enggan membalas ucapannya. "Ada apa dengan manusia ini?" tanyaku membatin. Apa pintu hatinya sudah memaafkan aku? Atau hanya akal-akalannya saja untuk membuat diriku semakin merana? Terlebih satu perkataannya padaku yang semakin membuat aku tidak habis pikir akan apa yang terjadi di pagi itu. "Siang nanti Mas antar kamu pulang. Kamu gak usah bingung," katanya kembali. Aku masih tertegun diam, sembari menatap wajahnya. Hal yang tidak pernah berani kulakukan dalam beberapa bulan terakhir. "Kamu serius atau hanya mempermainkanku?" tanyaku padanya. Lama dia memandang, wajahnya kembali sinis. "Aku masih dendam, sangat dendam malahan, Dek. Ingin aku membunuhmu," serunya yang kembali membuatku bergidik. "Ibu taunya kamu hamil. Ibu ingin ketemu kamu. Bagaimana bisa aku berkata padanya itu bukan anakku? Mau ku kemanakan wajahku di depan ibu atas semua yang sudah dikatakannya pada Yanti? Aku gak bisa bayangin hancurnya beliau kala mengetahui anaknya mandul," tutur Mas Wanto padaku. Mas Wanto menangis. Dilayangkan kepalan tangan tepat di samping wajahku. Berkali-kali tembok kamarku itu dipukulnya dengan keras. "Tega kamu, Rin. Tega kamu, Rin," ucapnya berkali-kali sembari terus memukul dinding kamar itu. "Maaf Mas, kalau kematianku menjadi satu-satunya pengobat dendam itu, aku ikhlas," ucapku memelas. Tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Singkat cerita, kami berangkat pulang siang itu. Ada perasaan senang dalam diri, namun perasaan mengganjal masih tetap terasa. Aku khawatir ini hanya jebakan yang niatnya dilakukannya untuk membuat diriku semakin menderita. Terlebih satu pesannya yang membuatku merinding. Takut sesuatu yang buruk sedang terjadi di tengah keluargaku. Sekitar jam 10 malam, kami tiba di rumah. Keadaan terlihat sepi, hanya lampu penerangan di depan rumah yang tampak bersinar. Aku melangkah mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum." Tok 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 tok. "Pak," ucapku yang tak dapat balasan dari dalam rumah. Lama aku memanggil mereka, bahkan sempat aku mencari celah lain, mengetuk jendela kamar bapak atau adikku, berharap pintu itu akan dibukakan bagiku. Semua usaha percuma. Tidak ada orang di rumah itu. Aku merasa heran kemana mereka pergi, berbanding terbalik dengan diriku yang disibukkan mencari keberadaan keluarga. Mas Wanto hanya terdiam diri di teras rumah tanpa sedikit berkata apa-apa. Dia seperti gelisah. Tangannya mengepal dengan mata yang sesekali melirik diriku, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Kamu kenapa, Mas?" ucapku. Maaf Rin, kita pulang karena..." Belum sempat dia berkata, beberapa rombongan warga melintas dan mengarah ke rumah ketika melihatku. Wajah mereka terlihat panik, sembari melangkah lebih cepat menyemperiku. "Kamu dari mana saja, Nduk?" ucap Pak Kasim bertanya. Aku bingung harus berkata apa. Terlebih mata mereka memandang tubuhku yang berbadan dua ini. Belum lagi mata mereka seperti mengamati luka lebam di wajah. Mas Wanto diam tertegun, seperti takut melihat keberadaan warga di sana, dan sesuatu yang mengejutkan terungkap. Hari itu aku memahami arti kehadiran Bapak berkali-kali ke dalam mimpiku. Ucapan Pak Kasim tak dapat ku terima dan membuat mentalku semakin hancur.
Rin, bapak mau nanya. Kamu sudah tahu kan? Ayahmu sebulan lalu sudah berpulang, sementara adekmu kemarin pagi ditemukan tewas, serunya padaku. Semua terasa gelap. Pikiranku kosong mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Kasim. Aku menjerit dan berharap ini hanya omong kosong atau mimpi buruk yang selalu kualami. Enggak mungkin, ini pasti mimpi. Kalian semua pasti demit kiriman Wanto, iya kan? Aku terus menampar pipiku sembari terus berharap ini hanya mimpi. Bangun Rin, ini gak nyata, ucapku berkali-kali berusaha melawan takdir yang teramat menyakitkan ini. Mas Wanto mendekap tubuhku. Dia memelukku erat. Sabar dek, Mas juga baru tahu kemarin mengenai info ini, katanya padaku. Aku menangis sejadinya. Aku dorong tubuh menjijikan itu dari sisiku. Apa salah mereka, Mas? Kenapa kamu tega? Bentakku padanya. Mendengar perkataanku membuat semua mata tertuju ke arah Mas Wanto. Warga tampak bingung akan apa yang baru kukatakan. Mas Wanto tidak dapat berkata-kata. Manusia biadab itu hanya terdiam, sembari terus menahan pukulan yang kulakukan padanya. Rumah itu seketika ramai. Amukan yang sudah tak dapat kubendung memancing kehadiran warga untuk melihat kegaduhan di larut malam ini. Kelakuan dan teriakan yang semakin keras kulakukan memaksa beberapa ibu-ibu membopongku. Terlebih mereka melihat keadaanku saat itu. Sigap beberapa warga wanita menahan dan mencoba memisahkanku dari Wanto. Aku dibawa ke salah satu rumah tetangga. Di sana aku dibaringkan, disuruh untuk beristirahat. Dan malam itu entah aku terlalu lelah dan depresi, sebelum mata ini terlalap, bapak dan adikku tampak di depanku. Wajah mereka sungguh sangat mengerikan, dengan berbalut kain kafan yang sangat kotor. Mereka memandangiku, seperti menyalahkan apa yang terjadi pada diri mereka, merupakan kesalahanku. Itulah hal terakhir yang kuingat sebelum aku terlelap dari rasa letih yang sudah sangat menghantui. Dan di pagi-pagi buta, aku terbangun dengan cerita lain yang lebih memilukan. Teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan tinju kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana. Terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini. Namun aku juga takut, karena manusia yang kusakiti hatinya juga ada di sana, dan seperti hendak ingin membuat perhitungan pada Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis. Walau sempat dilerai dan warga kampung ini menyuruh Darman kembali pulang, namun Darman malah kembali membawa rekan-rekannya mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto padanya. Wajar saja karena dia belum mengetahui apa yang terjadi padaku. Dan pertemuan mereka secara langsung pagi itu bisa diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam. Amarahnya tidak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman padanya sudah cukup membuat Wanto naik pitam dan berasumsi bahwa dialah sosok yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pernyataan itu belum pernah terucap padaku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat cerita, baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju ke balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak yang membuat keadaan semakin semrawut. Hal itu, suka tidak suka, membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana juga sebagai peredam amarah Wanto dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto pagi tadi padanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga. Namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah padaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman sedikit kecewa. Dia terkejut melihat kehamilan ini. Tak salah baginya kecewa karena aku tahu dia masih mencintaiku dan dia pastinya masih berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Mas Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya Darman.
Sementara Wanto diharuskan memberikan sejumlah uang damai untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang. Kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat. Hanya saja selesai dari sini, apa yang akan terjadi padaku? Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin juga aku pergi bersama Darman. Apa yang akan warga katakan nanti? Sudah pasti aku akan menjadi bual-bualan omongan sadis dari mereka bila itu sempat terjadi. Singkat cerita, aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto. Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaku. Selain itu, aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya. Apakah kematian kedua orang yang kusayangi merupakan perbuatan dirinya? Aku mau semua ini tuntas di hari ini. Bila benar ini merupakan ulah dari dirinya, aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikirku. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah. Belum sempat hal lain untuk dilakukan, Mas Wanto sudah menyecar pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di batinnya. "Rin, dia bapak anak yang di kandunganmu kan?" tanyanya. "Iya," kataku tegas menjawab pertanyaannya. "Apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapak?" tanyaku balik bertanya pada Mas Wanto. Mas Wanto terdiam. Dia memandangku dengan sedikit gugup. "Benar kamu yang melakukannya, Mas?" "Anjing, kenapa kamu tega?" teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawab atas pertanyaan itu, seolah mengatakan ia secara terselubung padaku. "Aku pulang malam ini. Kamu bisa menikmati hidupmu. Akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta," ucap Mas Wanto padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku. "Kita berakhir di sini. Ambil uang itu buat berobatmu. Nanti akan kuberikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku padamu, jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu. Jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Nikmati apa yang kini engkau hadapi, karena ini masih jauh lebih baik dari apa yang telah engkau perbuat. Aku pulang, jaga dirimu. Mungkin nanti engkau yang akan mati selanjutnya," katanya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Perkataan itu seperti peringatan keras padaku, karena sesaat setelah malam semakin menghitam, apa yang dikatakannya akan segera terjadi. Badanku seperti terbakar, sungguh panas, terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih, menahan luka di sekujur tubuh. Belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuh. Bukan gerakan bayi yang ada di perut. Aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian menjadi-jadi. Rasa panas yang menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta. Aku garuki tangan, punggung, bahkan perut. Luka semakin menganga di sekujur tubuh. Kasur ini dengan cepat terbanjiri tetesan dari yang mengalir dari tubuh. Keadaanku semakin lemah. Namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus menggaruk sekujur badan. Sudah tiba waktu berpulang. Aku memohon ampun kepada Sang Pencipta. Bila memang hari ini aku harus mati, aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang, melihat samar sekitar. Dalam keadaan sakaratul yang kujalani, sekelebat sosok masuk. "Dia? Kenapa dia kembali?" tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar. Dia seperti berkata, namun aku sudah tidak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. "Apa dia ingin melihat kematian ini?" kataku dalam batin. Sementara itu di sisi lain, "Pak, Bunda bangun," ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tidak dapat memahami alur cerita detailnya, kenapa dan siapa yang membawaku ke rumah sakit. Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini berbaring. Tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semrawut, penuh dengan luka borok menganga. Kulihat dia menangis. "Bunda napa? Jangan tinggalin Ena Agi," pintanya padaku yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman coba menenangkan kami berdua. Terlebih di ruangan itu bukan saja aku yang terbaring di pesakitan sana,
ada pasien lain yang juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka. Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada Mbah Uti, yang juga hadir menjenguk aku pada saat itu. Tak lama berselang Mas Darman kembali masuk menemani. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini. Raut wajahnya mengibah, seperti mengasihani keadaan diriku. "Ada yang mau Mas omongin, Rin?" katanya pelan, sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung menggubris ucapannya, dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi. Terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang. Tubuh ini terasa sangat sakit, sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. "Maaf bila menyakitkanmu. Aku tahu kondisimu sedang tidak baik, tapi harus kukatakan sebelum semua terlambat," ucapnya kembali padaku. "Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu. Berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar," serunya pelan seperti berbisik padaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. "Maksudnya bagaimana, Mas?" kataku dengan suara sedikit serak. "Bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. Aku khawatir kamu yang jadi korban selanjutnya, dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena," ucapnya mulai serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku panik ketakutan. Aku sudah tidak peduli bila detik ini aku yang harus mati, tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan, dan saat itu mulai kujabarkan rentetan tragedi. Dimulai dari kehadiran mantan suami Mas Wanto untuk memberikan peringatan padaku, hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika aku melihat muka Mas Darman memerah. Tanpa dia sadari, mulutnya spontan memaki dan menyumpah Wanto. "Asu, kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah, Dek? Pasti kumatiin dia," kata Mas Darman padaku. "Sudahlah Mas, semua salahku," jawabku padanya. "Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini," seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. "Maksudmu, Dek?" tanyanya heran. Pelan aku bertutur padanya. Kuraih tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. "Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul, Mas. Itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya." Mas Darman semakin keheranan. Dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajah seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera kukatakan padanya. "Apa yang hendak kau sampaikan, Dek?" bisiknya pelan. "Ini anakmu. Tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu yang melakukan hal itu bersamaku. Dengan taunya aku, Mas Wanto ternyata mandul. Sudah dapat dipastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini, Mas," ucapku padanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. "Jangan bohong kamu, Dek," ucapnya dengan sedikit membentak. Wajahnya terlihat kesal dengan apa yang kukatakan. Perkataan Mas Darman juga langsung menghebohkan seisi ruangan itu. Pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api, dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anakku kelak, pikirku. Bahkan Mas Darman yang kuyakini sebagai orang yang harus bertanggung jawab malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. Sementara itu di tempat lain, Yanti tampak bingung sore itu karena Wanto datang dengan luapan emosi. Belum juga didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. "Apalagi, Mas? Aku sudah gak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu. Paham kamu?" balasnya. "Sudahlah, ini perbuatan kamu kan? Belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku. Ayah dan adik Rina sudah mati. Apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga?" bentak Wanto kembali.
Lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misteri semakin terkuak kala mereka akhirnya tiba dan menemui seseorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Bahwi, wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu. Hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya dari teluh. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan gatal. Malah seminggu dari kejadian itu banyak luka borok di tubuhnya. Ini siapa, Cuk? Baunya sungguh busuk. Tak lagi juga mate, katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung. Jantung Wanto tak berhenti berdentum kencang. Setiap perkataan Bahwi membuat dia semakin bergidik. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu. Harusnya kamu koreksi diri sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu. Aku tidak bisa narik teluh itu. Jaga keluargamu. Semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian. Itulah teluh sedulur getih, ujarnya kembali kepada Wanto. Wanto tak dapat berbuat apa-apa. Tak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti. Karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersama dia. Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau. Belum selesai urusan borok yang ada pada tubuh, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibunda tercinta dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Saat itu Wanto bergegas menuju ke rumah sakit. Rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa. Dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan tak sampai habis pikir dirinya kala melihat ibunda tercinta sakit karena sebab yang sama. Tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang menjijikan. Wanto terduduk melihat apa yang tersaji di depan mata. Teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku. Hanya itu yang aku pahami. Namun siapa orang yang tega melakukan ini semua pada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta. Padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuh. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore itu dia bertemu dengan sosok pria parubaya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok yang dulu juga menolong dirinya. Ustadz Malik ada di waktu yang tepat. Beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang dirawat. Dan singkat cerita, nyawa dari Wanto serta ibundanya dapat terselamatkan berkat bantuan Ustadz Malik, atau lebih tepatnya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Ustadz Malik. Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian. Namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya. Apalagi mengingat Lena bukanlah seorang yang juga harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap. Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Singkat cerita, kurang lebih 3 minggu selang kepulangannya dari rumah Rina, kehidupan Wanto kembali normal. Dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petuah dan perkataannya yang membuat otaknya ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga aku kembali ke rumah Rina, berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu. Sudah pasti Wanto mengajaknya karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati, kata Ustadz Malik padanya. Karena teluh semengerikan itu tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya. Aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan. Ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat cerita kami tiba di rumah Rina. Keadaannya sungguh sangat mengerikan.
Dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar, seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu sosok Darman dan Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman. Namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina membuat Darman mengalah. Namun tidak untuk Lena. Darman bersikeras tetap membawa Lena, sekalipun aku sudah berjanji padanya dan warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Pengobatan Rina pun dimulai selang kepergian Darman dan Lena. Malam itu juga kami membawa Rina ke rumahku. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan. Butuh hampir sebulan lebih Rina dapat lepas dari pengaruh teluh itu. Dan seorang anak wanita terlahir. Wanto coba mengikhlaskan hatinya. Terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat cerita 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Sementara itu di sisi lain, tidak ada yang bisa Darman katakan. Satu tamparanku bersarang di wajahnya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua. Jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucap Rina pada Darman. Darmanlah ternyata yang mengirimkan teluh itu pada kami dengan maksud membalas perlakuan keluargaku pada dirinya pada masa dulu. Sementara di luar dugaannya, kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat cerita, kelahiran anak ini dan kepulangannya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala, karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya. Tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan teluh itu, setidaknya itu yang dikatakan Ustadz Malik. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbah Wi, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kala Ustadz Malik menetralisir dan membakar teluh itu saat itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Wi pada malam itu, bahwa bukan dia yang mengirimkan teluh itu, dan dia pun enggan membantu karena level dari teluh yang dikirimkan Darman tersebut di luar kemampuan dirinya. Dan kisah ini pun selesai. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, tapi tidak penulis pungkiri. Banyak penambahan alur yang dilakukan. Bahkan bisa sampai 50% dari kisah awalnya. Kenapa? Karena secara garis besar, baik Yanti maupun Wanto memang teman dari penulis. Kedua alur kisah ini ya sama seperti yang penulis ceritakan. Ada kekecewaan pada diri Yanti, dan di saat berlainan Wanto bertemu dengan sosok wanita lain. Yanti memang mengirimkan gangguan goib, karena pada saat itu Wanto tidak memberikan apa yang menjadi hak Yanti. Sementara sedulur getih bukanlah nama santet aslinya. Ada imajinasi dari otak penulis, karena memang dua keluarga itu diserang hal yang sama. Terakhir untuk anak yang dikandung oleh Rina merupakan anak asli dari Wanto. Hasil pemeriksaan kala itu memang mengatakan Wanto sebagai sumber masalah tidak dikaruniakannya mereka keturunan. Namun sebenarnya tidak ada kata mandul terucap dari dokter. Hanya saja Wanto memiliki kelainan pada sel sperma yang katanya gampang mati. Entahlah penyakit apa ini. Hal itu yang membuat dia kecil kemungkinan untuk mendapat keturunan atau dapat dikatakan mukjizat lah yang dapat membuat Wanto dapat memperoleh keturunan. Masya Allah, la quwata illa billah. Namun saat ini mereka sudah dikaruniai anak kedua. Walau sempat keluarga itu cekcok lagi, Tuhan berkata lain. Hasil dari cek anak yang dituduhkan buah hubungan bersama Darman, nyatanya anak kandung Wanto. Perihal Darman, wallahu alam, mereka sudah menutup pintu cerita untuk sosok terakhir. Cukup bagi mereka kisah itu sampai di sini. Dan hidup mereka sudah bahagia dengan 2 orang anak kandung, serta bidadari yang mulai beranjak dewasa bernama Lena. Dan Yanti sendiri sudah menikah kembali. Setidaknya seperti itulah yang ku ketahui dari foto padanya di Instagram. Tidak perlu ada pertanyaan kembali, apalagi kepo akan aib pada masa lalu. Anggap saja cerita yang menemani malam sepimu. Dan terima kasih sudah menyimak di sini. Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih untuk autornya @nyata74042956. Teman-teman juga bisa follow akun tersebut di akun Twitternya ya, dan linknya ada di deskripsi. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.